Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan narju biha aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahhalahum li mirathi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Mulus, rintangannya banyak, cobaannya banyak, jalannya terjal. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka manusia harus berusaha sekuat tenaga. Lalui rintangan terjal, jalan yang mendaki, apapun resikonya. Maka kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam mentaati Allah dan Rasul. Tidak akan berjalan mulus, pasti akan ada cobaan-cobaan dan lain sebagainya. Karena memang Allah akan uji kita baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Allah akan uji kita agar kita tahu, kita sadar sampai sejauh mana tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka berhati-hatilah, kita semua saling berwasiat, saling nasihat menasihati agar jangan sampai kita terjumus dalam langkah bujuk rayu setan. Sekali saja kita ikuti bujuk rayu setan, maka bisa dipastikan kita akan tersesat. Karena setan itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, kemudian dalam ayat itu berarti ada kebaikan yang diperintahkan dan juga ada larangan tentang keburukan. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, fa'ar'ilaha sam'aka. Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka. Kalau kamu mendengar Allah berfirman dengan menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, seruan hai orang-orang yang beriman, fa'ar'ilaha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik. Fa inna fihi khairun umirta bihi, karena di dalam seruan itu akan mengandung kebaikan yang kamu diperintahkan untuk mengerjakan. Au syarrun nuhita anhu, atau di dalam seruan itu akan ada keburukan yang kalian orang beriman dilarang untuk mengerjakannya. Maka untuk itu mari kita ikuti, masuk ke dalam aturan Islam ini secara kafah, secara totalitas, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Satu langkah pun tidak boleh bujuk rayu setan kita ikuti, apalagi sampai kita mengikuti sekian banyak bujuk rayu setan. Mengapa demikian? Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Sebagai musuh maka harus dikalahkan. Perlakukan musuh, perlakukan setan itu sebagai musuh, jangan sebagai teman. Ini pula yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. Quran surah Fatir surat ke-35 ayat 6. Ini penegasan dari Allah, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu bagimu, yaitu bagi orang-orang yang beriman, adalah adu, musuh. Maka tidak usah pikir panjang, fattakhidhuhu aduwa, perlakukan setan sebagai musuh. Ayat ini tidak berbunyi innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu khalila, tidak. Ayat ini bunyinya tidak demikian. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukan dia sebagai sahabat setiamu. Ayat ini tidak berbunyi seperti itu. Tetapi ayat ini berbunyi innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Yang namanya musuh harus dikalahkan.
Maka sekuat tenaga dengan secara maksimal kita curahkan tenaga, pikiran, harta, dan kalau perlu jiwa kita untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan bujuk rayu setan. Karena ini musuh, maka harus dikalahkan. Mengapa harus dikalahkan? Mengapa setan harus diberlakukan layaknya musuh? Karena setan itu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya akan menyeru golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Padahal tujuan kita surga. Kalau ditanya, kita inginnya mati masuk surga, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tetapi ketika diperintah jangan mengikuti bujuk rayu setan, perlakukan setan sebagai musuh, kalahkan bujuk rayu setan, maka justru yang terjadi sebaliknya. Dengan ikhlas setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktu kita selalu mengikuti bujuk rayu setan. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita termasuk golongan setan, termasuk hizbus syaiton, bukan hizbullah. Kita termasuk ke dalam golongan setan. Kalau itu kita lakukan, maka kita termasuk yang diseru oleh setan, liyakunu min ashabis sa'ir, nanti akan menjadi teman setan di neraka yang menyala-nyala. Setan itu tidak rela. Dia hidup sendiri, menempati neraka sendiri, itu tidak rela. Maka dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Wala tajidu, sampai setan iblis itu mengatakan kepada Allah, wala tajidu aksarohum syakirin. Dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan hambamu itu bersyukur. Karena memang setan berusaha sekuat tenaga sampai nanti manusia dibangkitkan untuk mencari. Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada setan ini akan digunakan secara baik oleh setan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Maka jangan sampai kita menjadi teman setan. Sudah pasti celaka, pasti sengsara, pasti binasa. Untuk tidak menjadi teman setan, berlakukan setan sebagai musuh. Apa yang menjadi bujuk rayu setan? Kita hanya diberi oleh Allah satu senjata. Fattakhizu adwa. Jadikan dia sebagai musuh. Jangan jadikan dia sebagai teman setia. Berapapun banyaknya langkah yang dimiliki oleh iblis, yang dimiliki oleh setan untuk menggelincirkan manusia, kita dibekali oleh Allah dengan satu senjata yang sangat ampuh, yaitu fattakhidhuhu adwa. Perlakukan dia sebagai musuh. Jangan diikuti bujuk rayunya. Kalau tidak kita ikuti, akhirnya setan iblis akan berputus asa. Maka itu perlu kita berhati-hati, perlu kita jauhi bujuk rayu setan. Maka kita ngikuti bujuk rayu setan, orang tidak ada orang yang mengikuti bujuk rayu setan ceritanya kok terus selamat matinya, itu di akhir hayatnya itu selamat, itu tidak pernah ada. Orang yang selalu mengikuti bujuk rayu setan sampai kapanpun di dunia ini dia akan celaka, sengsara, lebih-lebih nanti di akhirat. Oleh karena